Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Resti Kartika, saya sendiri Riki Aji Pratama, dan Tia Intan Maharani. Di sini kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dalam video ini kami akan membahas mengenai analisis dalam penelitian tindakan kelas. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiintan Maharani, NPM 18160141. Pengertian analisis data. Analisis data dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola pikir untuk melaksanakan mengelola data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Jenis-jenis data penelitian tindakan kelas itu ada dua, yang pertama data kuantitatif, yang kedua itu data kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Kartika, NPM 18160112. Tahapan menganalisis data penelitian tindakan kelas. Menurut Hopkins 1993, dalam menganalisis data penelitian tindakan kelas diperlukan beberapa tahapan, yaitu kategori data, validasi data, interpretasi data, dan rencana tindakan selanjutnya. Yang pertama, kategori data. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan subfokus yang diteliti. Kategori data dilakukan terhadap 1. Konteks, 2. Definisi situasi, 3. Perspektif, 4. Cara berpikir subjek, 5. Proses peristiwa, 6. Kegiatan, 7. Kejadian, 8. Strategi, 9. Relasi dan struktur sosial, dan 10. Isu yang berkait dengan fokus penelitian. Yang kedua, validasi data. Data yang diperoleh agar objektif, valid, dan reliabel dilakukan teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan beberapa tindakan sebagai yang pertama, menggunakan metode yang bervariasi untuk memperoleh data yang sama. Yang kedua, menggali data yang sama dari sumber yang berbeda. Yang ketiga, melakukan pengecekan ulang dari data yang telah terkumpul untuk kelengkapannya. Yang keempat, melakukan pengolahan dan analisis ulang dari data yang terkumpul. Dan yang terakhir, mempertimbangkan pendapat ahli. Yang ketiga, interpretasi data. Ada berbagai teknik dalam melakukan interpretasi data, antara lain, yang pertama, menghubungkan data dengan pengalaman diri guru atau peneliti. Yang kedua, mengaitkan temuan data dengan hasil kajian pustaka atau teori terkait. Yang ketiga, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian dan implikasi hasil penelitian. Dan yang terakhir, rencana tindakan selanjutnya. Hasil interpretasi data digunakan untuk informasi dalam menyusun rencana tindakan selanjutnya. Selanjutnya ada teknik dalam menganalisis data penelitian tindakan kelas. Data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas secara umum dianalisis melalui deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan pada tiap data yang dikumpulkan, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan cara kuantitatif sederhana, yakni dengan persentase, dan data kualitatif dianalisis dengan membuat penelitian kualitatif atau kategori. Yang pertama ada teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui model interaktif dari Miles, MB, dan Huberman AM 1984, yaitu melalui 3 tahapan: reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data tersebut adalah: yang pertama, memilih data atau reduksi data. Pada langkah pemilihan data ini, pilihlah data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Data yang tidak relevan dapat dibuang, dan jika dianggap perlu, guru peserta dapat menambahkan data baru dengan mengingat kembali peristiwa atau fenomena yang selama
pelaksanaan rencana tindakan. Reduksi data merupakan suatu proses menyeleksi data, menentukan fokus data, menyederhanakan, meringkas, mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Dalam proses ini dilakukan penajaman, pemilihan, pemfokusan, penyelisihan data yang kurang bermakna, dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Langkah yang kedua yaitu mendeskripsikan data hasil temuan atau memaparkan data. Setelah direduksi data siap dipaparkan, berbagai macam data penelitian yang telah direduksi perlu dipaparkan dengan tertata rapi dalam bentuk narasi plus matriks, grafik, atau diagram. Pemaparan data yang sistematik, interaktif, dan inventif, serta mantap akan memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi sehingga memudahkan penarikan kesimpulan atau menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan hasil deskripsi. Kesimpulan pertama akan dijadikan pijakan bagi perencanaan siklus selanjutnya apabila belum selesai. Perlu dicatat bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya terbatas pada data tentang perubahan yang diharapkan, melainkan juga mencakup data tentang peningkatan atau perubahan yang tak diharapkan atau di luar rencana. Selanjutnya ada teknik analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab perumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena adanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Data kuantitatif dapat dianalisis secara deskriptif, antara lain dengan cara yaitu menghitung jumlah, menghitung rata-rata, menghitung nilai persentase, dan membuat grafik. Jika diperlukan data kuantitatif dapat dianalisis secara statistik, misalnya menghitung nilai beda terkecil, menghitung nilai korelasi antar variabel. Analisis data kuantitatif dapat dilakukan secara sederhana dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan memanfaatkan statistika sederhana seperti menghitung rata-rata atau mean dan menghitung persentase. Menghitung skor rata-rata data dengan mudah dilakukan yaitu dengan cara menjumlahkan semua data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan semoga dapat menambah pengetahuan bagi kalian semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.